Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 185. Yang saya hormati pengurus masjid Jami'atuz Zahidin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah. Semoga yang hadir ini insyaallah senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih berkenan memberi kita banyak nikmat. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, tema kajian kita Qabliyah Zuhur ini adalah orang-orang sukses. Orang-orang sukses. Kita sering mendengar kata-kata sukses. Kadang-kadang timbul pertanyaan, kita ini sudah sukses apa belum? Keluarga kita sudah sukses apa belum? Sukses lawannya gagal, atau rugi, atau tidak beruntung. Kalau kita merujuk kepada firman Allah, kata-kata sukses itu ada dua macam. Yang pertama adalah falaha. Maka dalam solat, azan dikumandangkan itu memanggil orang sukses. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah menuju solat dan kau akan sukses. Makanya solat ini pintu kesuksesan. Maka orang yang tak solat, dia takkan pernah sukses. Yang kedua, dalam Al-Quran, sukses itu disebut dengan faza. Faizun, faizin. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Kalau falaha, banyak dalam Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Qad aflahal mu'minun. Aflaha, sukses. Sungguh sukses orang-orang beriman. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila kalian selesai solat, bertebaranlah ke muka bumi, cari karunia Allah, kerja, usaha, ikhtiar. Tapi juga berdoa, berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian semua jadi orang sukses. Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah juga mengatakan, faman zuhziha 'anin nar, siapa yang keluar, terhindar dari neraka, wa udkhilal jannata, dan masuk ke dalam syurga, faqad faza, maka sungguhlah dia itu orang yang sukses.
Sukses yang paling tinggi dalam Al-Quran bisa kita mencapai syurga. Tapi sebelum sampai ke syurga, kita kaji dulu hidup di dunia. Siapa orang yang paling sukses? Untuk apa kita tahu orang paling sukses? Untuk mencontoh, untuk meniru, agar kita bisa seperti orang yang kita contoh. Agar kita bisa jadi orang sukses, bukan jadi orang gagal, bukan jadi orang yang merugi. Walaupun asal-asal muasal kita ini Bapak Ibu, semuanya terlahir merugi. Kita ini asal kita merugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu asalnya merugi. Asalnya tak punya apa-apa. Asalnya gagal. Tapi bisa keluar dari kegagalan. Minaz zulumat ilan nur. Dia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang yang paling sukses itu siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata orang-orang kafir. Kata Al-Quran, kata kita orang Islam. Kalau Nabi Muhammad itu sukses menurut kita, itu namanya subjektif. Karena kita mencintainya. Kalau kata Al-Quran Nabi Muhammad itu sukses, itu biasa. Tapi ada orang kafir yang mengatakan musuh Rasulullah, musuh Islam, yang mengatakan Nabi itu sukses, paling sukses di dunia. Salah seorang diantaranya adalah menurut Mikhail H. Hart, yang pernah mengarang buku 100 orang paling hebat di dunia. Ranking pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah buku itu dibedah. Di negeri Eropa dibedah, ditanya sama wartawan non muslim, kenapa kau sanggup mengatakan Muhammad itu orang paling sukses, orang yang paling hebat? Mikhail H. Hart menceritakan, bayangkan, hai saudara-saudaraku, dulu Muhammad itu menyampaikan kebenaran didengar oleh 4 orang. Istrinya, keluarganya, temannya 2 orang. Dulu. Dengan waktu yang begitu cepat, sampai sekarang sudah miliaran orang mengikuti dia. Dan sudah bertahan lebih daripada 1400 tahun. Tidak ada orang bodoh yang diikuti sebanyak itu. Dan tidak ada penipu yang dipercayai oleh orang sebanyak itu. Maka saya beralasan orang paling sukses itu adalah Muhammad. Walaupun beliau tidak masuk Islam. Itu hidayah. Paman Nabi saya tak masuk Islam. Jangankan Mikhail H. Hart, paman Nabi yang nampak wahyu pun tidak Islam. Itu namanya hidayah. Bagaimana kesuksesan Nabi? Kita artikan dulu sukses itu apa. Sukses itu dari berbagai macam tokoh-tokoh dunia saya baca. Dan kita kolaborasikan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sukses itu adalah keluar dari zona tak aman kepada zona yang aman. Dari sesuatu yang tak punya bisa menjadi punya. Ada juga berpendapat sukses itu adalah tercapai apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan. Kita kalau lihat pribadi Nabi Muhammad, apa cita-cita Nabi? Cita-cita Nabi satu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini punya misi satu. Misiku adalah menyempurnakan, memperbaiki akhlak yang sempurna. Berhasilkan Nabi Muhammad? Berhasil. Dari mana Nabi Muhammad lahir? Dari akhlak yang tak baik hidup di situ. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu lahir di lembah yang penuh dengan maksiat. Depan rumah Nabi pembunuh, sebelah kanan rumah Nabi perampok, di sebelah kiri Nabi penyembah berhala, di sebelah belakang rumah Nabi pemabuk, pembunuh, pezina, pembuat maksiat. Tapi lahir Nabi di tengah-tengah maksiat itu jadi orang baik. Ini namanya sukses. Kalau ada Pak, Bu, orang tinggal di kampung,
di negeri, di komplek, tetangganya baik, depan orang baik, belakang orang baik, samping kiri kanan orang-orang soleh, lalu dia jadi orang baik. Itu bukan sukses, itu namanya wajar. Kenapa? Terpengaruh oleh lingkungan. Ada anak kita sekolah jadi hafiz Quran, hebat di agamanya karena disekolahkan di pesantren, diajarkan agama, setiap hari digembleng ilmu agama. Lalu keluar pesantren jadi anak yang paham agama. Itu bukan sukses, itu wajar. Bapak kaya, emak kaya, anak kaya, bukan sukses, itu wajar. Yang tak wajar tuh bapak kaya, emak kaya, nenek kaya, atuk kaya, dia miskin. Itu bongak namanya itu. Nggak tahu, nggak berhasil. Seharusnya dia lebih hebat lagi, tapi malah mundur. Ada orang sekolah pesantren, belajar agama, tamat pesantren, jadi bandit. Ini terlalu. Kalau tinggal di lingkungan yang baik, jadi orang baik, itu wajar. Yang dikatakan sukses, dari sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Dan sesuatu yang tak baik, menjadi baik. Itu yang sukses. Nabi Muhammad, kita lihat, apa yang dia punya, tak ada. Bapak sudah meninggal, yatim. Lahir yatim. Emak meninggal umur 6 tahun, yatim piatu. Pamannya, kakeknya susah, hidup di keluarga susah. Abu Thalib susah. Saking susahnya Abu Thalib, Nabi membantu mencari duit di usia yang amat sangat kecil. Susah. Tapi dari itu Nabi keluar menjadi orang yang hebat. Dunianya, kalau lari kepada agamanya, Nabi Muhammad merubah change behavior, merubah akhlak manusia. Dulu penyembah berhala, sekarang penyembah Allah. Dulu musuh Islam, sekarang pembela Islam. Umar bin Khattab, bagaimana bencinya dengan Islam. Di mana ada orang Islam di pasar, ditemui oleh Umar, itu habis tuh, dipukul sama Umar. Begitu Umar benci dengan Islam, sampai-sampai Umar bin Khattab punya niat nak membunuh Nabi Muhammad, saking bencinya. Tapi apa yang terjadi? Hidayah turun, Umar bin Khattab masuk Islam. Bilal bin Rabah, budak belian dari kafir, masuk Islam, berubah jadi orang hebat. Bahkan Bilal pernah dimimpikan oleh Rasulullah, terompanya terdengar di surga. Budak belian, hitam legam, keturunan negro, tapi bisa menempati posisi derajat yang tinggi di surga. Berkat siapa? Berkat kehebatan Nabi Muhammad. Khalid bin Walid, musuh Islam, pemimpin perang di Bukit Uhud. Khalid bin Walid itulah yang membuat Nabi Muhammad dan umat Islam kalah ketika perang Uhud. Tapi apa yang terjadi setelah perang Uhud selesai? Khalid bin Walid menjadi pahlawan Islam, menjadi panglima perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah semuanya. Dulu Arab itu semua menyembah berhala, datang Nabi Muhammad, semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sampai di Mekah, Madinah, ada tulisan non muslim out. Tanah haram, Madinah, Mekah. Sekarang di Mekah, di Madinah itu tidak satu pun orang diizinkan hidup. Jangankan hidup, berkunjung pun tidak boleh ke tanah haram. Dulu itu negeri yang penuh dengan maksiat. Berkat jasa Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau kita pandang kepada dunia. Dulu anak tak punya apa-apa. Dulu ibu tak punya apa-apa, bapak tak punya apa-apa. Lalu anak berhasil jadi orang ini, jadi orang ini. Kata orang secara umum, sukses. Anaknya dulu, susah sekolah. Sekarang dah punya semua. Mobil mewah, rumah besar. Orang tidak bisa menutup mata bahwa dia orang sukses. Tapi sukses yang bagaimana? Apakah sukses yang menurut Al-Quran? Inilah jadi persoalan. Ada sebuah kasus sebagai penutup.
tausiah kitab siang ini. Seorang ibu punya anak 2 orang. Ayah ibu punya anak 2 orang, sukses. Semua orang kampung bilang dia orang sukses. Kenapa? Yang satu paling tua jadi direktur utama di perusahaan Jepang di Jakarta. Orang Riau. Ini kisah kasus kasuistis. Kisah nyata. Jadi direktur utama di perusahaan Jepang Jakarta. Yang satu jadi pengusaha besar di Kalimantan. Jadi sibuk dia lah keluar negeri, usaha-usaha bisnis. Maknya bangga. Orang-orang di kampung segan sama bapak mak dia. Kenapa? Anaknya sukses. Tapi apa yang terjadi bapak ibu? Ketika ayahnya meninggal, ditelepon oleh ibunya, nak balik, bapakmu sudah meninggal. Baliklah nak. Apa kata anaknya masing-masing, terutama yang kata direktur utama ini, maaf mak, besok saya ada rapat meeting penting di Singapura. Ada proyek besar. Kalau saya tak datang, proyek ini gagal. Ini miliaran mak. Tapi bapakmu meninggal nak. Bapakmu sudah wafat. Kapan kau balik? Tak bisa mak. Saya harus meeting. Pertanyaannya, apakah ibu ini orang sukses? Apakah anak ini juga termasuk orang sukses? Maka sukses yang sebenarnya adalah faman zuziha anin nar wa adkhulil jannata faqad faz. Keluar dari ketidakbaik menjadi kepada yang lebih baik, yaitu syurga. Mudah-mudahan kita semua memaknai sukses itu bukan hanya dunia tapi akhirat. Jangan tertipu orang yang banyak harta itu sukses kalau sikapnya tidak baik dalam Islam. Dan jangan tertipu juga kalau dia rajin sholat itu juga sukses kalau dia tak punya apa-apa di dunia ini. Maka kita harus memiliki fid dunya wal akhirah. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.